warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Taifajra, selaku host senior pada siang hari ini, yang akan membawakan dengan tema menjelajahi makna filosofis di balik seni bela diri tapak suci. Hai sobat-sobat tapak suci UAD, di sini udah kedatangan nih bintang tamu spesial kita. Mungkin dari teman-teman udah gak asing nih lihat Mbak yang ada di sebelah sini nih. Mungkin Mbak bisa perkenalkan diri, siapa Mbak dan asalnya dari mana, prodinya apa? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Nabila. Halo guys, perkenalkan nama saya Lia Veronica dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Gimana nih Mbak kabarnya pada hari ini nih? Sebetulnya terlihat ceria gitu kan? Ya, alhamdulillah ya Kak, bahagia, sehat. Kalau Kak Nabila sendiri gimana kabarnya? Kalau kabar saya alhamdulillah selalu bahagia dan selalu ceria. Nih, oke. Mungkin kita langsung mulai nih Mbak ke beberapa pertanyaan pada siang hari ini. Nah, Mbak lihat nih kira-kira dulu sebentar. Nah, sekarang ini nih Mbak kan udah lama nih berkecimpung di tapak suci UAD nih. Dari Mbak sendiri dulu nih di bagian apa nih pas menjadi pengurus tapak suci UAD? Dulu waktu saya menjadi pengurus di Tapak Suci UAD di tahun periode 2021, itu di periodenya ketumnya Mas Agung, itu saya jadi anggota bidang pengkaderan. Kemudian di tahun pengurus berikutnya yang diketuai oleh Mas Habibi, itu saya dipilih menjadi dan diamanahkan menjadi ketua dari bidang pengkaderan. Wah, hebat sekali ya sobat-sobat tapak suci UAD. Seorang Mbak Lia ternyata menjadi seorang kepala departemen pengkaderan. Nah, mungkin dari teman-teman bisa nih bertanya-tanya kalau bertemu dengan Mbak Lia, gimana sih pengkaderan yang ada di tapak suci UAD sendiri. Nah, selanjutnya nih Mbak kan nih udah lama ya berkecimpung di tapak suci UAD. Nah, mungkin Mbak bisa cerita sedikit udah berapa lama Mbak berkecimpung di tapak suci sendiri, gitu Mbak? Oke, sudah berapa lamanya saya tuh berkecimpung di tapak suci itu, dan saya pertama kali dikenalkan oleh tapak suci itu ketika saya masih SMP Kak Nabila. Jadi ketika saya itu lulus SD dimasukkan ke pondok, nah disitulah saya itu baru kenal tapak suci. Dulu saya nggak tahu apa sih itu tapak suci, pencaksilat itu apa, saya nggak tahu Kak Nabila. Tapi begitu saya masuk di pondok dan di situ ekstranya wajib, ya saya ikutin dan nyaman sampai sekarang. Oh, jadi sobat tapak suci, ternyata tapak suci UAD tuh membuat kenyamanan ya, dengan kekeluargaan ya Mbak ya, Betul pastinya. sekali Kak Nabila. Dengan kesolidaritasan yang menghangatkan anggota-anggota tapak suci sendiri yang sampai sekarang Mbak Lia pun masih menjadi anggota tapak suci UAD. Nah, kan Mbak Lia udah dari SMP ya ikut bergabung di tapak suci itu sendiri. Dan sekarang saya mau bertanya nih Mbak, sekarang nih udah tiket berapa nih kira-kira Mbak Lia berada di tapak suci? Oke, sudah tingkat berapa sekarang di tapak suci? Yang pasti perlu dengan proses yang panjang untuk bisa sampai di tingkat yang sekarang. Ya, alhamdulillah saya sekarang sudah berada di ketingkatan kader muda karena Nabila. Belum lama ini juga baru dilantik menjadi kader muda di tapak suci. Nah, alhamdulillahnya juga sekarang itu sudah melatih karena kalau di tapak suci itu kader muda itu baru bisa melatih. Kalau misalnya belum kader muda, misalnya masih kader dasar, itu baru menjadi asisten pelatih saja, seperti itu. Dan kita pun kalau melatih itu harus ada surat dulu dari Pimda Kak Nabila. Jadi tidak hanya asal kita untuk melatih saja. Oh gitu ya teman-teman tapak suci UAD. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri ketika melihat Mbak Lia nih udah kader muda di tapak suci UAD bisa menjadi motivasi,
kedepannya buat lebih giat lagi untuk latihan, rajin ikut UKT. Nah, nanti dari situ bisa menyusul Balia menjadi kader muda dan bisa melatih dan berbagi ilmu kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Amin. Nah, sekarang nih Balia kan mungkin dari yang nonton nih belum tentu tahu nih apa sih itu tapak suci, apa sih ini baju merah-merah itu apa sih kayak gitu kan. Nah, mungkin dari Mbak Lia sendiri bisa menjelaskan secara singkat, padat dan jelas tentang tapak suci itu sendiri apa artinya. Oke, baik. Tadi Kak Nabila itu menanyakan terkait apa sih itu tapak suci ya? Oke, tapak suci itu ya Kak Nabila itu sebuah aliran perguruan dan organisasi yang di dalam organisasi IPSI atau Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Dan tapak suci itu termasuk salah satu 10 historis perguruan seni bela diri yang masuk di dalam Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, tapak suci itu sendiri itu di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Jadi tapak suci itu tuh ortomnya Muhammadiyah, ortom yang ke-11 ya kan. Muhammadiyah banyak banget ya kan Nabila ya ortomnya. Nah, ini tapak suci itu salah satu ortomnya Muhammadiyah. Nah, di tapak suci itu sendiri itu kita berasaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan ajarannya agama Islam. Nah, dengan tema senior pada siang hari ini, Mbak, kan yaitu menjelajahi makna filosofis di balik seni bela diri tapak suci. Nah, di tapak suci ini sendiri kan ada ya namanya hormat tapak suci nih, Mbak. Nah, mungkin Mbak bisa menjelaskan apa itu hormat tapak suci, Mbak? Oke, baik. Apa hormat tapak suci ya? Oke, jadi di tapak suci itu kan ada sikap hormat tapak suci ya sebelum kita memulai latihannya misal. Nah, itu ada maknanya yaitu tangan kiri itu telungkup ke bawah ya, dan ini tangan kanannya itu terbuka. Ini maknanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu Kak Nabila. Jadi ya dari hormat saja kita tuh sudah tahu bahwa kita itu mencegah dari kebatilan dan kita itu menyebarkan kebaikan. Itu Kak Nabila. Nah, selanjutnya nih, Mbak, kan dari tapak suci sendiri kan ada nih lambangnya. Arti-artinya tuh mungkin Mbak bisa menjelaskan. Nah, contoh lambang tapak suci sendiri ada di sebelah sini. Nah, mungkin Mbak bisa menjelaskan. Oke, jadi di tapak suci itu ada lambangnya dan itu berada di sebelah kanan ya Kak Nabila ya. Dan kita berpakai seragamnya merah kuning ya. Dan itu merah itu artinya keberanian Kak Nabila. Dan warna kuning itu melambangkan sinar matahari atau putra Muhammadiyah. Nah, di sini sendiri itu ada lambangnya ya. Ini teman-teman sahabat tapak suci Wade. Ini di sini nggak ada bulatnya ya, tapi kalau di apa namanya, kita bulat di sini lah, bukan di sini ya. Ini kelihatan ya guys? Oke, anggap saja kelihatan. Oke, nih ada 12 sinar matahari itu yang melambangkan Muhammadiyah ya, putra Muhammadiyah. Kemudian ada bentuk bulat itu bertekad bulat. Ada bunga melati berjumlahkan 11 yaitu yang melambangkan rukun Islam dan rukun iman, berwarna putih itu kesucian. Kemudian ada warna biru itu melambangkan keagungan, dan ini ada bunga mawar itu keharuman, dan warnanya merah itu keberanian. Kemudian ada daun kelopak hijau, di sini itu melambangkan kesempurnaan, dan ada jari, ini jari terbuka ya seperti ini. Ini melambangkan 4 jari merapat itu keeratan, dan ibu jari itu tertekuk itu melambangkan kerendahan hati, dan tangan terbuka itu melambangkan kejujuran. Nah, seperti itu Kak Nabila. Jadi ada makna sendiri di dalam logo-logo tapak suci. Oh iya. Jadi seperti itu ya teman-teman tapak suci Wade. Jadi di balik lambang itu semua ada maknanya. Nah, selanjutnya nih Mbak. Nah, di setiap perguruan tuh pasti ada kan yang namanya salam perguruan. Nah, mungkin nanti di sini akan ada contohnya salam perguruan itu seperti apa yang untuk tapak suci.
Nah mungkin Mbak bisa menjelaskan secara singkat apa sih salam tapak suci sendiri itu gimana? Oke, Kak Nabila tadi kan menanyakan makna dari salam tapak suci ya kan. Di dalam gerakan salam tapak suci itu ada maknanya setiap gerakannya Kak Nabila. Nah, ini maknanya ya Kak Nabila. Inna sholati itu sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya itu hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi di makna salam tapak suci itu sendiri itu sangat bermanfaat sekali ya. Kita itu supaya selalu ingat bahwa ibadah kita, sholat kita, hidup dan mati kita itu hanya untuk Allah. Jadi kita itu tidak boleh menyekutukan Allah. Tuh Kak Nabila. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman tapak suci Wadik. Jadi dari salam tapak suci aja sendiri udah jelas nih maknanya bahwa semua sholat kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah dan kita tidak menyekutukan Allah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nih Mbak, jadi kan di tapak suci sendiri nih kan jurusnya nih jurus, terus kelompok jurus dasar, juga jurusnya sendiri itu kan banyak ya Mbak. Nah terkadang tuh masih banyak ya dari kita nih bingung nih gimana cara menghafalkannya, gimana cara mengingat-ingatnya kembali, apalagi yang kayak kita nih posisinya sebagai mahasiswa nih yang sibuk, yang tidak hanya berkecimpung di tapak suci sendiri akan tapi masih ada jadwal-jadwal kuliah yang lain. Nah mungkin Mbak punya nih tips and trick gimana cara menghafal dan mengingat kembali jurus-jurus yang ada di tapak suci itu sendiri. Oke, trik untuk kita bisa menghafalkan jurus apapun dalam kesibukan kita ya Kak Nabila. Bagi Kak Nabila juga mahasiswa ya kan. Jadi mungkin banyak sibuk kuliah segala macam tugas. Jadi ketika kita menghafalkan mungkin jarang ada waktu ya kan. Nah, dan triknya itu ketika kita untuk bisa menghafalkan jurus-jurus di tapak suci khususnya itu yang pertama kita kalau kita sudah dikasih jurus itu kita ulang-ulang ya, diulang-ulang kemudian. Dan kalau triknya itu kalau saya pribadi ya Kak Nabila, kalau udah dikasih jurus itu ditulis di buku kayak gitu, ditulis. Jadi nanti kalau misalnya minggu ini sudah dikasih jurus ini misal berapa gerakan, nanti minggu depan itu ketemu lagi ditulis lagi, dilanjutkan lagi. Nanti kalau misal lupa kita bisa lihat di buku itu Kak Nabila, jadi bisa mengingat-ingat lagi jurus-jurusnya yang sudah dikasih. Dan tidak lupa untuk kita selalu mengulang, kalau misalnya kita lupa tanya sama teman kita dan kita amalkan jurus yang sudah dikasih itu Kak Nabila, kita aplikasikan Ya jadi seperti itu teman-teman. Jadi tips dan trik dari Mbak Lia sendiri adalah intinya menghafal dan mengulang-ulang kembali. Mungkin dari teman-teman nih kalau lagi senggang, lagi istirahat, lagi di kos, lagi di kamar, mungkin bisa nih sambil tiduran, sambil diingat-ingat, dihafalin, sambil digerakin. Iya, betul itu sekali, teman-teman Kak ya. Nabila. Kayak gitu ya Mbak Lia ya. Nah sebelum menuju akhirnya siniar ini, kan Mbak ini udah lama ya berkecimpung di tapak suci dari SMP lagi kan, dan dengan sampai detik ini masih berkecimpung di tapak suci. Nah, pasti ada kan cerita-cerita nih pengalaman yang berkesan selama bergabung di tapak suci. Mungkin Mbak bisa sharing ke teman-teman yang ada di tapak suci nih, gimana Mbak? Pengalaman dari saya selama berkecimpung di tapak suci ya Kak Nabila, itu yang paling berkesan itu ketika saya itu naik tingkat di kader muda kemarin. Jadi itu memang sangat berpengalaman sekali ya, sangat berkesan banget pengalaman itu untuk saya, karena saya itu kemarin ikut ujiannya itu saya ikut di Pimda 01 Kota Jogja, dan di situ saya tuh berlatih jurusnya itu langsung dengan ahlinya ya, jadi langsung dengan para pendekar yang memang beliau itu khusus ya, spesialis jurusnya. Misal jurus katak itu ada pendekarnya sendiri yang memegang khusus spesialis itu, jadi mengajarkannya langsung. Kemudian jurus naga itu ada spesialisnya juga, kemudian khusus
bersenjata itu juga ada Kak Nabila. Kemudian di situ kita juga diajarin banyak banget keilmuan yang belum pernah saya dapatkan ketika saya itu berlatih di tempat latihan saya di desa. Nah, itu Kak Nabila. Jadi benar-benar saya tuh punya pengalaman yang sangat besar itu di sini. Kan saya tuh pengen terus banyak belajar itu di sini. Karena kan Tapak Suci lahir di kota Jogja ya Kak Nabila ya. Iya, makanya saya pengen lebih banyak lagi belajar ilmu-ilmu Tapak Suci. Nah, mungkin dari Mbak Lia sendiri bisa nih kasih motivasi ke teman-teman yang menonton siniar pada kali ini, biar ada motivasi untuk ikut bergabung dan penasaran apa sih Tapak Suci itu yang sebenarnya. Mungkin Mbak bisa nih kasih motivasi. Oke. Dan ketika kita masuk di Tapak Suci itu kita juga menambah saudara Kak Nabila. Jadi dan kita tuh dimanapun kita berada itu kita kenal ini loh karena Tapak Suci. Dan Tapak Suci sendiri itu sudah sampai di dunia loh, Wah, bahkan tidak hanya di Indonesia Kak Nabila ya. Dan besok ini akan ada jambore ya Kak Nabila, ada jambore itu seluruh yang ada di dunia ini yang mereka ada Tapak Sucinya itu besok akan berkumpul di Yogyakarta Kak Nabila. Jadi teman-teman yang penasaran dengan Tapak Suci itu bisa langsung bergabung ke Tapak Suci UAD Kak Nabila. Nanti di Tapak Suci kan kita akan belajar banyak banget ya Kak Nabila ya. Betul sih Mbak, ya betul. Nah, dan dengan di akhir saya Kak Nabila, saya akan memberikan motonya Tapak Suci nih Kak Nabila. Jadi Tapak Suci itu punya moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi kita punya moto di Tapak Suci. Nah, dan untuk teman-teman bisa dikepoin langsung tadi IG-nya ya. Di situ banyak nih kegiatan-kegiatan Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan yang sangat menarik dan teman-teman pastinya akan penasaran gimana sih Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan tuh kegiatannya. Bisa langsung dikepoin aja. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and share. Ya, oke. Mungkin cukup sekian siniar pada siang hari ini. Semoga dari kisah-kisah yang ada kita dapatkan, terutama dari cerita Mbak Lia sendiri, mungkin teman-teman menjadi motivasi untuk kedepannya untuk bisa bergabung di Tapak Suci Universitas Ahmad Dahlan. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.